yang berjudul Pengaruh Program Edukasi Hidup Sehat Berbasis Sekolah terhadap Perilaku Konsumsi Makanan Sehat dan Aktivitas Fisik Siswa SMP. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penguji 1 dan penguji 2 yang telah meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran untuk hadir serta memberikan arahan, kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan proposal penelitian ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan proposal. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang. Perilaku hidup sehat remaja sangat penting bagi kesehatan jangka panjang. Menurut Nikendes 2023, 50% remaja mengonsumsi makanan tinggi, gula, garam, lemak, dan hanya 24% remaja aktif secara fisik sesuai rekomendasi WHO sekolah. Sekolah memiliki peran strategi dalam membentuk perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat remaja masih rendah. Banyak siswa mengonsumsi makanan tidak sehat. Aktivitas fisik siswa masih kurang. Sekolah berperan penting membentuk perilaku hidup sehat. Dan selanjutnya ada pun identifikasi masalah. Kurangnya pengetahuan siswa tentang makanan sehat, minimnya edukasi kesehatan di sekolah, ketersediaan jajanan tidak sehat di lingkungan sekolah, dan rendahnya aktivitas fisik harian siswa di lingkungan sekolah sebelum mendukung perilaku hidup sehat. Siswa sering mengonsumsi jajanan tidak sehat, aktivitas fisik terbatas pada pelajaran PJS, dan belum ada program edukasi hidup sehat. Ada pun pembatasan masalah. Penelitian ini dilakukan di SMP Patmonta dan fokus pada edukasi konsumsi makanan sehat, edukasi aktivitas fisik. Variabel yang diteliti, perilaku konsumsi makanan sehat dan aktivitas fisik siswa tidak mengukur status gizi klinis dan faktor keluarga. Siswa sering mengonsumsi jajanan tidak sehat, aktivitas fisik terbatas pada pelajaran PJS, belum ada program edukasi hidup sehat dan terstruktur. Adapun rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apakah program edukasi hidup sehat berbasis sekolah berpengaruh terhadap perilaku konsumsi makanan sehat? Dan yang kedua, apakah program edukasi hidup sehat berbasis sekolah berpengaruh terhadap aktivitas fisik siswa? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara perilaku konsumsi makanan sehat dan aktivitas fisik siswa? Dan tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh program edukasi hidup sehat terhadap perilaku konsumsi makanan sehat. Siswa aktivitas siswa menganalisis hubungan antara perilaku konsumsi makanan dan aktivitas fisik siswa. Dan selanjutnya ada pun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat ilmiah, menambah kajian ilmiah tentang edukasi hidup sehat berbasis sekolah, referensi pengembangan intervensi kesehatan sekolah. Dan yang kedua, manfaat praktis, sekolah dasar penyusunan program edukasi sehat, guru panduan edukasi kesehatan siswa dan orang tua, peningkatan kesadaran hidup sehat. Adapun kajian teorinya, edukasi hidup sehat berbasis sekolah, edukasi gizi seimbang, edukasi aktivitas fisik rutin lingkungan sekolah sehat, kantin dan fasilitas olahraga. Dan adapun kajian tujuannya yaitu perilaku konsumsi makanan sehat, pola makan gizi seimbang, konsumsi sayur dan buah, membatasi gula, garam dan lemak. Aktivitas fisik siswa, olahraga, senam, bermain aktif, menjaga kebugaran dan kesehatan dan konsentrasi belajar. Edukasi gizi meningkatkan perilaku makanan sehat. Program sekolah sehat meningkatkan aktivitas fisik. Adapun penelitian yang relevan. Yang pertama, Hamdani 2020, edukasi gizi mempengaruhi perilaku makan. Dan Pakili 2019, edukasi berbasis sekolah menurunkan jajanan tidak sehat. Dan Rahmawati 2021, permainan edukatif meningkatkan aktivitas fisik. Dan Pak Rozi 2022, program sekolah sehat meningkatkan aktivitas fisik siswa. Adapun kerangka berpikirnya yaitu program edukasi hidup sehat berbasis sekolah, pengetahuan dan sikap, dan perilaku konsumsi makanan sehat, aktivitas fisik siswa. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1, program edukasi hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi makanan sehat. Program edukasi hidup sehat berpengaruh terhadap aktivitas fisik siswa.
dan HO tidak terdapat pengaruh program edukasi hidup sehat terhadap kedua variabel. Dan metodologi penelitiannya yaitu penelitiannya berbentuk kuantitatif, biasanya kuasi eksperimental atau pretest, post-test, dan kontrol group. Dan populasinya 120 siswa kelas 7. Sampelnya ada 60 siswa, 30 eksperimen, dan 30 kontrol. Dan teknik sampelnya adalah selanjutnya. Dan yang terakhir ada pun teknik analisis data. Data instrumen, kuesioner, FAQ, observasi, aktivitas fisik, tes pengetahuan. Dan analisis datanya, uji normalitas, dan homogenitas variat. Sampel tes independen dan sampel tes korelasi Pearson. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan hari ini proposal penelitian saya. Ya baik, proses kamu sangat bagus. Nah, ada sedikit pertanyaan dari saya. Apa alasan kamu mengambil judul itu? Baik, terima kasih sudah memberi pertanyaan buat pemilih 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak pemilih 1. Adapun alasan saya memilih judul ini, yang pertama adalah keprihatinan akan kesehatan remaja. Saya sangat prihatin dengan kondisi kesehatan remaja saat ini, khususnya di Indonesia. Banyak remaja yang memiliki kebiasaan makanan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes dan lain-lain. Dan adapun pentingnya edukasi hidup sehat ini, saya percaya bahwa edukasi hidup sehat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang pentingnya hidup sehat. Dengan demikian, mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam menjaga kesehatan mereka. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman juga. Tidak ada serangan.